kembali Hana TV The House. Terima kasih klik video dia. Selamat datang kembali ke channel reaction kita yang biasa-biasa saja ini ya. Tapi dukungannya Masya Allah, Alhamdulillah. Kadang itu saya suka terharu ya guys ya. Sebenarnya tidak menantangkan. Ini banyak sekali yang request video-video untuk saya react. Tapi ada beberapa yang saya tidak react. Mohon maaf, ini terlampau banyak. Bukan saya menolak, tidak sama sekali. Ini gara-gara ada video yang saya harus seleksi dulu guys. Tidak semuanya boleh kita react karena ada yang sensitif, ada yang tidak sesuai untuk dijadikan konten. Begitu loh. By the way, jangan marah ya guys ya. Back to the topic, macam kita tahu Malaysia nih ada namanya dulu pembangunan Forest City yang menelan belanja sehingga 2 triliun kalau saya tidak salah. Dan kali ini IKN juga turut serta ya membangun Forest City di IKN. Tapi yang bagusnya budget yang diperlukan itu tidak sebesar di Malaysia. Dan apa yang paling merugikan, Forest City Malaysia gagal dan menjadi kota hantu. Nah ini menjadi pembicaraan guys. Apakah nasib untuk Forest City di IKN nanti ya? Daripada channel Jozia Forest City Malaysia gagal sebagai kota hantu, bagaimana nasib Forest City IKN Indonesia ini? Tak lama-lama, let's go to the video. Let's go. Kota hantu. Kawasan ini sekarang memiliki nuansa yang menakutkan sehingga tak banyak orang yang mau datang kembali. Forest City dibangun tahun 2016 sebagai bagian dari Belt and Road Initiative China, upaya infrastruktur global senilai 100 miliar dolar AS atau sekitar 1.440 triliun. Sedangkan untuk IKN, rencananya sekitar 466 triliun. Kota ini adalah proyek unggulan oleh Country Garden, pengembang properti terbesar di China. Sayang ya. Terlepas dari optimisme Country Garden mengenai penyelesaian proyek tersebut, kenyataannya bertolak belakang dengan narasi pemasarannya yang ambisius. Awalnya, kawasan ini dikembangkan untuk menampung hampir 1 juta orang. Namun kemajuan Forest City berjalan lambat, dengan hanya 15% yang dilaporkan selesai 8 tahun, sementara perkiraan menunjukkan tingkat hunian hanya 1%. Jauh dari citra yang dipasarkan sebelumnya. Kini, Forest City dikritik karena letaknya yang terpencil, sehingga mendapat julukan seperti menyeramkan dan minim tempat rekreasi. Betul. Ini saya pikir salah satu projek Malaysia yang paling besar, walaupun dia tidak ada kena-mengena dengan kerajaan atau apa. Ini melibatkan properti ataupun private apartment untuk warga Malaysia sih. Tapi menurutku kalau seandainya ini adalah rugi, itu memang kurang ya. Forest City terletak di tepi pantai yang direklamasi, kini juga memiliki tanda peringatan tentang buaya. Kemudian juga terdapat taman bermain anak-anak yang sepi. Pusat perbelanjaan yang dulunya berkembang pesat, kini tinggal bayang-bayang kejayaannya, menampung toko-toko yang tutup dan lokasi konstruksi yang kosong. Seolah menyoroti paradoks di dalam impian yang sepi. Menjadi sebuah pengingat tegas tentang janji-janji yang tidak terpenuhi, dan juga impian yang tidak terwujud yang menyelimuti Forest City, yang kini berada dalam aura pengabaian. Sayang ya guys. Bagaimana dengan IKN Nusantara nantinya? Apakah bernasib sama? Ini IKN. Sekarang ini, pembangunan infrastruktur di ibu kota negara IKN Nusantara terus berjalan. Hingga saat ini, sudah ada ribuan tenaga kerja yang terserap di kawasan tersebut. Kawasan IKN Nusantara, secara keseluruhan memiliki total luas darat dan perairan di IKN seluas 324,332 hektar. Dengan rincian area daratan 256,142 hektar, dan 68,189 hektar perairan. Besar ya. Sedangkan untuk area perkantoran, nantinya memiliki luas 56,180 hektar, kawasan pengembangan 199,962 hektar, dan kawasan inti pusat pemerintahan 6,671 hektar. Nantinya, ada 3 konsep perkotaan dalam prinsip dasar pembangunan IKN. Tapi Pertama, guys, Forest City. Menurutku Forest City Indonesia dengan Malaysia, dan untuk Forest City Indonesia sendiri, aku percaya akan berlangsung dan berlanjut sangat-sangat cepat. Dan kita tahu Indonesia ataupun Jakarta ini memang padat lah dengan penduduknya, warganya, sampai boleh dikatakan rawan dengan kecelakaan dan juga musibah. Dan ini salah satu idea yang menurutku sangat-sangat bagus untuk Indonesia sih, yang dimana
penduduknya makin hari makin bertambah. Atau kota hutan didominasi oleh landscape berstruktur hutan, yang memiliki fungsi jasa ekosistem untuk menciptakan kehidupan berdampingan dengan alam. Kedua, smart city atau kota cerdas. Dinamis, inklusif, didukung oleh masyarakat dan siap menghadapi masa depan. Kota didukung oleh teknologi sebagai akselerasi peningkatan kinerja dan kualitas kota. Ketiga, adalah kota spons. Mengacu pada peningkatan peresapan, sehingga mampu mengurangi potensi banjir serta meningkatkan kualitas air. Saat ini, sudah banyak pekerjaan pembangunan yang dilakukan di IKN. Seperti, jalan tol, bendungan Sepaku Semoy, Sumbu Kebangsaan, IKN, Rumah Tapak Menteri dan Gedung Istana Negara dan lapangan upacara, yang nantinya untuk perayaan upacara bendera pertama di IKN Agustus 2024. Bakal resmi ya. Yang ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terlihat megah dari kawasan IKN Nusantara adalah adanya burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya, yang mana akan menjadi tempat Presiden berkantor. Saat ini, kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara, IKN, sudah masuk pada tahap pemasangan bilah-bilah patung Garuda. Tapi guys, target pemasangan, menurutku juga ya, ini konsep Forest City ini bergantung kepada pembangunannya juga, yang mana kita tahu IKN ini bukan sekadar kota pusat pemerintahan, tapi sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi juga. Jadi untuk kemajuannya itu dan juga kegagalan tuh aku rasa memang tidak akan pernah berlaku lah. Bilah Garuda IKN Nusantara, jumlah total adalah 4.650 bilah, yang rencananya dapat diselesaikan pada bulan Maret 2024. Garuda yang akan menjadi ikon bangunan tersebut akan memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter, dengan lengkungannya sekitar 239 meter. Sekarang sudah selesai ya guys ya Garudanya. Meter. Dengan adanya keberadaan Istana Negara atau Istana Garuda ini, akan menjadi bangunan ikonis yang mewadahi berbagai kepentingan bangsa. Pertama-tama memang difungsikan sebagai ikon IKN di Pulau Kalimantan, tetapi lebih dari itu ia akan berfungsi sebagai magnet kawasan. Nyoman berharap Istana Garuda akan menjadi pendorong bergeraknya sektor bisnis jasa seperti pariwisata, yang kemudian mengerek bidang-bidang jasa seperti perdagangan, perhotelan, dan industri kecil. Dengan begitu, secara serempak akan terjadi pemerataan dalam pembangunan di wilayah Indonesia bagian tengah menuju timur. Betul. Budayawan, sekaligus desainer Istana Negara di IKN, Nyoman Nuarta mengeklaim, dasar desain dibuat dengan mempertimbangkan unsur ekologis yang hemat energi. Menurutnya, bilah-bilah tembaga yang disusun secara vertikal pada bagian luar gedung istana akan menghalangi sinar matahari menerobos langsung ke dalam gedung. Wow. Konsep desain ini dirancang untuk menghemat penggunaan energi listrik, terutama air kondisioner. AC bisa dimatikan karena ruangan akan tetap terasa sejuk. Ternyata ini Garuda yang menjadi di belakang istana ada fungsinya guys. Saya baru tahu. Saya pikir cuma bentukannya saja begitu ya. Memang, Indonesia kini tengah mewujudkan cita-cita besar untuk mengembangkan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur sebagai sebuah kota pintar, Smart City, dengan konsep unik, yaitu Forest City. Proyek ini menjadi tonggak sejarah bagi negara ini, menggabungkan kemajuan teknologi dengan keberlanjutan lingkungan. Walau sebagian ada yang menolak, tapi ada juga yang mendukung akan pembangunan IKN. Memang, dana yang digelontorkan pemerintah tidak sedikit. Seperti yang diketahui, bahwa pembangunan IKN diperkirakan akan memakan biaya hingga 466 triliun rupiah. Tapi IKN dengan jumlah yang sebegini tidaklah sebesar mana digunakan untuk di Malaysia ya. Dan menurutku ini Pak Jokowi dia sangat tahu bagaimana untuk meratakan pembangunan di seluruh Nusantara. Dan kita tahu Indonesia mempunyai masalah penduduk yang padat, warga yang memang jutaan, dan akhirnya ada lagi tempat untuk penduduk berpindah ke IKN. Di Kalimantan Timur nantinya menawarkan inovasi yang memadukan kehidupan perkotaan dengan alam. Salah satu poin penting adalah pemanfaatan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.
Beberapa fitur utama yang direncanakan termasuk infrastruktur pintar, sistem transportasi terintegrasi, dan layanan publik yang efisien.